Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel brother. Seperti biasa lur, jumpa lagi atau kembali lagi bersama kami di channel kami lur ya, vlogger Konco Dewi. Oke lur, lama tak upload nih lur ya. Hari ini Mas Bro akan memberikan tips lur ya, untuk penggantian oli supaya kinerja kendaraan tidak berakibat fatal seperti kendaraan Yamaha Vision New yang ada di depan tayangan kita ini lor ya. Dan seperti biasa tak ingetin dulu lor ya, sebelum melanjutkan konten jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share supaya channel kami lebih maju dan berkembang. Oke lor, tak tunggu subscribe ya. 1, 2, 3. Oke, hari ini Mas Bro akan memberikan tips untuk perawatan atau penggantian oli supaya kinerja mesin tetap stabil atau aman terkendali lor ya, tidak berakibat fatal seperti kendaraan yang ada di depan tayangan kita ini. Tunggu Mas Bro masih ke sana lor ya. Nanti kita tanya jawab seputar tipsnya, berapa lama tips untuk penggantian oli yang efisiensinya bagus lor ya. Mas Bro ini mau tanya jawab biar dulur-dulur di rumah yang menonton konten kita ini tahu, untuk efisiensi penggantian oli supaya kendaraannya bisa terawat tidak berakibat tuh minimal jangka berapa Mas yang bagus Mas? Ya 2500 km Mas ya. Nah itu lor ya, kata Mas Bro katanya efisiensi yang maksimal yang bagus. Olinya yang bagus ya bisa lebih. Nah, oli tergantung kinerja kualitas olinya, tapi efisiensi yang normal itu 2500 km Mas ya. Itu wajib dilakukan penggantian lor ya, supaya kendaraan terawat, tidak berproblem mesinnya atau mesinnya itu bermasalah. Nah, yang di depan tayangan ini karena sudah berkurang lor ya, olinya sudah berkurang. Yang umumnya 1 liter, ini oli yang di depannya ini, dan sekarang sudah berkurang karena untuk perawatannya kurang diperhatikan. Dan ini nanti mau diganti oli yang baru, dan biar duduk di rumah tahu efek akibat perawatan atau penggantian oli yang tidak terkoordinasi atau tidak diperhatikan, maksudnya itu berakibat seperti kendaraan yang di depan tayangan kita ini. Nanti kalau selepas diisi baru, motornya itu atau kendaraannya itu berasap lor ya. Itu tips dari Mas Bro untuk efisiensi perawatan atau tips yang bagus mengganti oli itu minimal 2000 km, 2500 jaraknya Mas ya. Jadi kalau untuk waktu itu tidak dipermasalahkan Mas ya. Oh, kalau waktu lor ya, katanya mungkin untuk prediksi orang-orang katanya setiap 1 bulan sekali wajib ganti, itu tidak seperti itu lor ya untuk efisiensi tipsnya. Nah, kalau waktu itu bisa, jaraknya kan kadang ada yang nggak nyampe. Nah, itu tips dari Mas Bro untuk efisiensinya itu tidak tergantung dari waktu ya lor ya. Efisiensinya yang bagus tuh dari jarak tempuh. Kalau untuk kendaraan yang masih
dalam kondisi fungsional kilometernya itu normal ya Lora. Itu 2500 km wajib melakukan penggantian oli supaya kinerja kendaraannya tidak bermasalah atau rewel. Nah, itu olinya yang baru pakai Pertamina Enduro Racing, dan kendaraan yang di depan tayangan kita ini kondisinya sudah berasap karena pistonnya itu atau sehernya itu ngeplek lor ya, bahasa Jawane ngeplek atau membanting, bahasa Indonesianya itu membanting akibat kelalaian perawatan penggantian oli. Oke, itu Enduro Racing. Itu tadi penjelasan dari kami untuk tips yang bisa menjadi pedoman dulu-dulu di rumah supaya sedikit memberitahu untuk merawat kendaraannya ya Lora, di konten yang pendek ini. Oke. Ini tinggal tes, terakhir tes sama untuk pengencangan rantai ya Lora. Ini kendaraannya kendaraan Mas Agung Juragan Donat lho ya, maju mapan 7 Gas Surabaya. Jarak tempuhnya ini dari Kediri menuju kota Surabaya sekitar 250 km sekali berangkat, dan kendaraannya untuk efisiensi penggantiannya olinya itu kurang terawat sehingga kendaraannya berakibat berasap lor ya. Tips pendek dari kami lor ya untuk perawatan penggantian oli supaya kendaraannya tidak bermasalah. Itu tadi penjelasan dari kami. Nanti kita lihat setelah selesai di setel rantainya yang kendor dan hasilnya, dan sebelumnya kendaraannya juga sudah berasap lor ya akibat dari kelalaian penggantian itu lor. Maksud tips dari kami supaya tidak terjadi problem seperti yang kendaraan di depan tayangan ini terjadi. Tips untuk penggantian oli yang bagus dan maksimal. Kencengan mas kita mas. Gearnya juga runcing-runcing lor ya. Gearnya pakai yang racing triple S yang tipis. Kalau kendaraannya ini lor ya, yang di depan tayangan kita ini tampilannya cukup standarisasi lor ya, terawat sebenarnya, bersih terus, jarang sekali kotor. Tapi sayang sekali untuk mesinnya itu mengalami problem berasap lor ya. Dan padahal untuk kendaraan Yamaha Vixion ini jarang sekali mas ya berasap mas ya. Iya. Wah, sangat langka kendaraan Yamaha Vixion ini kalau dalam prosedur standarisasi perusahaan lor, maksudnya bukan yang apa ya, bukan yang oprek-oprekan atau obon atau modif mesinnya, itu yang dalam kondisi standarisasi perusahaan tuh awetnya itu sangat bisa dikatakan terjamin. Nah ini lor ya, di depan sama mas bro. Oke, biar naik dulu olinya, biar sirkulasi dulu. Oke, pemberian pelumas lor ya, pelumas rantai supaya tidak apa lor, kasar suaranya, ada halus. Oke, ini sebentar lagi sama Mas Bro digeber-geber lor ya. Dan hasil dari tips supaya diluncur di rumah. Oke, telur ya, akibat dari kelalaian penggantian
oli, penggantian oli. Kendaraannya itu berasap, cukup tebal ya, tapi belum sampai terus menerus, tapi cukup tebal lor ya. Dan biasanya problem seperti bisa sembuh kan harus mestinya dilakukan pembongkaran lor ya, atau full shock kalau Vision, tidak bisa di coulter Yamaha Vision. Oke, mungkin tips hari ini bisa bermanfaat bagi dulur-dulur supaya bisa memperhatikan cara penggantian oli yang bagus ya, yang bisa membuat kinerja kendaraan tidak bermasalah. Itu tadi tips penjelasan dari kami dengan jarak tempuh minimal 2.500 km harus wajib melakukan penggantian oli mesin lor ya. Oke, sebelum tak akhiri lor ya, seperti biasa jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share supaya channel kami lebih maju dan berkembang lor ya. Yamaha Vision NPL 2014 new, Vision new NPL. Oke, sekian konten pendek hari ini, semoga bermanfaat lor ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.